Suaranya Kak, Mute, mute Bapak suara masih. Bapak di mute. Share screen. Udah. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang risk and return. Adapun studi kasusnya yaitu di Bukalapak. Untuk kelompok kami dengan saya sendiri Mulida, Ibu Felicia Tanjil, Pak Rahman Anindito, Bapak Reza Hardiansah, Ibu Maulidinia Istighfar Agnani, dan Ibu Sri Utami. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Felicia Tanjil. Kepada Ibu Felicia kami persilakan. Ya, terima kasih Bu Mulida. Untuk permulaan kita akan bahas tentang risk and return. Jadi ini merupakan sebuah konsep dan memiliki dua konsep dalam manajemen keuangan yang membantu investor untuk memahami potensi dari hasil investasinya. Risk sendiri merupakan ketidakpastian hubungan antara investasi, pasar, dan juga perusahaan, yang berarti adanya kemungkinan investor untuk kehilangan hasil dari investasinya. Sedangkan return sendiri adalah keuntungan ataupun kerugian dari hasil investasi selama periode tertentu dan bagaimana investasi yang dijalankan akan memberikan keuntungan ataupun kerugian. Dengan kata lain, hasil dari return akan bergantung pada seberapa besar resiko investasi. Semakin besar resiko, maka akan semakin besar pengembalian yang akan diterima oleh investor. Next slide, Pak. Untuk menganalisa dilakukan, yang pertama adalah dollar return. Prinsip ini adalah saat investor membeli sebuah aset, keuntungan ataupun kerugian dari investasi tersebut disebut sebagai return on investment atau ROI. Return biasanya memiliki dua komponen. Yang pertama adalah investor akan mengambil hasil langsung dari investasi yang disebut komponen pendapatan dari penghasilan. Dan yang kedua adalah nilai dari aset yang dibeli biasanya akan berubah. Dalam hal ini dapat disebut sebagai capital gain atau capital loss dari investasi. Yang kedua merupakan percentage return. Ini biasanya akan lebih mudah untuk meringkas informasi mengenai keuntungan dalam bentuk persentase daripada dalam bentuk dolar itu sendiri. Karena dengan cara itu keuntungan investor itu tidak bergantung pada seberapa banyak nilai investasi, melainkan hanya persentasenya. Next, Pak. Kemudian metode perhitungannya yang pertama adalah return calculation. Return biasanya dihitung sebagai tingkat pengembalian tahunan atau persentase pengembalian yang dihasilkan untuk setiap unit dari nilai asli. Actual return dapat dihitung menggunakan nilai awal dan akhir aset pada periode tersebut. Sedangkan pengembalian yang diharapkan adalah pengembalian rata-rata yang dihasilkan aset berdasarkan data historisnya. Yang kedua, risk measurement. Resiko investasi dapat diukur dengan menggunakan ukuran seperti standar deviasi, yang merupakan ukuran statistik yang digunakan untuk menghitung seberapa sering dan seberapa jauh hasil investasi yang sebenarnya menyimpang dari hasil yang diharapkan. Berbagai jenis resiko seperti resiko ekonomi, resiko industri, resiko spesifik perusahaan, resiko kelas aset, resiko pasar dapat dinilai untuk memahami exposure resiko secara keseluruhan. Next, Pak. Yang ketiga juga ada risk return trade-off. Jadi prinsip ini menyatakan bahwa meningkat seiring dengan peningkatan resiko. Artinya semakin besar resiko yang diambil investor dalam sebuah investasi, semakin tinggi juga potensi keuntungannya. Namun juga semakin tinggi pula potensi kerugiannya. Yang keempat adalah risk reward calculation. Dan metode ini melibatkan pembagian laba bersih atau reward dengan harga resiko maksimum untuk menentukan rasio risk reward. Next, Pak. Ya, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Bapak Reza. Silakan, Pak. Ya, risk and return Bukalapak. Oke, lanjut. Ya, pendahuluan Bukalapak itu memiliki latar belakang salah satu perusahaan e-commerce terkemuka di Indonesia yang telah mengalami pertumbuhan pesat sejak didirikannya pada tahun 2010. Dalam
presentasi kali ini kita akan menjelaskan analisa mendalam terkait risiko dan imbal hasil atau return yang dihadapi oleh Bukalapak. Nah, eh, Bukalapak memiliki profil didirikan pada tahun 2010 oleh Ahmad Zaki Nugroho, Heru Cahyono, dan Fajri Rashid. Telah tumbuh menjadi salah satu raksasa e-commerce terkemuka di Indonesia dengan misi untuk memperdayakan pelaku usaha kecil dan menengah UMKM serta memudahkan konsumen dalam berbelanja daring. Bukalapak telah memainkan peran krusial dalam mengubah lanskap bisnis dan ekonomi digital di Indonesia. Oke, lanjut. Oke. Eh, Permasalahan yang dialami Bukalapak yaitu pada tahun 2021 Bukalapak sebagai perusahaan startup teknologi unicorn pertama di Indonesia yang melakukan IPO dengan nilai penawaran mencapai 21,9 triliun. Pada hari pertama melantai di Bursa Efek Indonesia, harga saham Bukalapak melonjak 24,71% atau sekitar seharga 1.060 per lembar saham. Pada hari kedua ditutup dengan penguatan 4,73% dari hari sebelumnya atau mencapai 1.110 per lembar saham. Level tersebut menjadi level tertinggi sepanjang masa harian saham hingga saat ini. Pada tahun yang sama pun, harga saham Bukalapak terus mengalami penurunan hingga menyentuh 860 per lembar saham, bahkan hingga Maret 2023. Harga saham Bukalapak berada di level penutupan terendah yaitu di angka 197 per lembar saham. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Maulida ya. Baik, terima kasih Mas Redya. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Maulidinia. Kepada Ibu Maulidinia, kami persilakan. Ya, terima kasih Bu Mulida. Saya akan menjelaskan kenapa memilih Bukalapak. Yang pertama, Bukalapak salah satu pemain utama e-commerce di Indonesia yang memiliki pertumbuhan yang pesat dan menawarkan berbagai produk dan layanan, memiliki model bisnis yang menarik. Membuka sahamnya untuk retail sejak IPO kemarin. Studi kasus pada Bukalapak ini, kita menganalisis dari risiko operasional, risiko pasar, risiko keuangan, imbal hasil dan kinerja keuangan, dan strategi pengelola risikonya. Boleh lanjutkan, Kak? Halo? Next slide, Kak. Belum keganti. Geser ke next slide, Mas. Tes. Halo. Halo, Halo, Mas. Boleh digeser slide-nya? Untuk pada kasus Bukalapak bisa dilihat dari risiko operasional. Risiko operasional itu apa sih? Nah, risiko operasional adalah risiko yang terkait dengan ketidakpastian dalam operasional suatu organisasi atau bisnis. Yang terjadi pada Bukalapak itu termasuk risiko dalam segi keamanan datanya. Contoh di tahun 2020 kemarin bahwa terjadinya kebocoran data user pengguna Bukalapak yang dijual belikan di situs ilegal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Mulida. Silakan Bu Mulida. Terima kasih, Bu Nia. Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu risiko pasar, di mana risiko pasar Bukalapak dalam persaingan yang semakin ketat di industri e-commerce, risiko pasar menjadi faktor penting. Bukalapak harus menghadapi persaingan dengan pesaing kuat seperti Shopee dan Tokopedia. Next slide, Pak.
Untuk risiko ketiga yaitu risiko keuangan Bukalapak. Bukalapak seperti perusahaan lainnya dalam menghadapi risiko keuangan yang terkait dengan struktur modal, fluktuasi mata uang, dan manajemen uang. Contoh ketika perusahaan mengambil pendanaan eksternal atau melakukan penerbitan saham. Ada risiko penurunan harga saham atau beban keuangan tambahan. Untuk next slide-nya akan dijelaskan oleh Ibu Tami. Kepada Ibu Tami kami persilakan. Baik, terima kasih untuk slide selanjutnya. Ini terkait dengan imbal hasil dan kinerja keuangan. Jadi Bukalapak sebagai perusahaan teknologi startup ini juga memberikan imbal hasil yang signifikan kepada pemegang saham dan investor. Pada awal penerbitan IPO sudah dijelaskan di slide sebelumnya bahwa harga sahamnya cukup tinggi dan ditambah dengan kondisi yang masih stabil pada tahun 2021 tersebut gitu ya, dengan pertumbuhan pendapatan yang stabil, kemudian adanya ekspansi bisnis dan inovasi produk serta nilai saham yang meningkat di awal. Pada akhirnya memang terkait dengan pengembangan industri yang dilakukan oleh Bukalapak terjadi penurunan hingga tahun 2024 ini. Next slide. Terkait dengan strategi pengelolaan risiko, Bukalapak telah mengadopsi strategi pengelolaan risiko yang holistik, di mana perusahaan Bukalapak ini terus meningkatkan keamanan teknologi informasi, kemudian mengelola utang dengan bijak, dan berinvestasi dalam riset pasar untuk mengantisipasi perubahan dalam preferensi konsumen. Keterlibatan aktif dalam dialog dengan pelanggan juga menjadi bagian integral dari strategi manajemen risiko. Next. Ya, untuk kesimpulan dan saran akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Rahman. Oke, jadi dari hasil studi kasus kita ini terhadap Bukalapak terdapat risiko pada setiap investasi keuangan yang dilakukan oleh investor. Jadi investor perlu mempertimbangkan setiap risiko yang terjadi atas investasi yang mereka coba lakukan. Terus investor juga harus mempertimbangkan di mana perusahaan menempatkan atau memutar dananya. Jadi nggak bisa sembarangan untuk menempatkan investasi tanpa tahu sebenarnya apa yang mereka investasikan, apakah itu perusahaan yang baik, perusahaan yang atau sebenarnya ada hal-hal lainnya yang kedepannya yang kita harus pertimbangkan, tapi kita tidak tahu saat kita melakukan investasi. Terus selanjutnya juga Bukalapak ini tidak hanya mendapatkan tekanan dari pesaing, yaitu seperti halnya tadi Tokopedia maupun Shopee, tapi sebenarnya karena dia adalah perusahaan yang sudah listed, maka dia juga mendapatkan tekanan dari bisnis global. Terus selanjutnya juga Bukalapak terus-menerus harus bekerja keras untuk memitigasi adanya potensi gangguan teknis, karena kita tahu bahwa Bukalapak ini adalah perusahaan e-commerce digital, jadi di mana kalau ada gangguan teknis akan mempengaruhi proses operasional ataupun jualan ataupun pembelian dari pelanggannya. Nah, dari hal ini juga jika adanya kebocoran data, maka akan mempengaruhi besar kepercayaan pelanggan. Nah, kunci utamanya itu adalah selalu menjaga dan mempertahankan kepercayaan pelanggan agar bisa meningkatkan reputasi perusahaan. Selanjutnya adalah risiko pasar terkait dengan persaingan dan perubahan tren konsumer. Jadi Bukalapak ini juga harus selalu mengupdate atau berkembang terus untuk agar tetap fleksibel dan responsif terhadap risiko pasar. Selanjutnya yaitu risiko keuangan, di mana terdapat struktur modal ataupun fluktuasi mata uang itu menunjukkan pentingnya manajemen keuangan yang baik dan cerdas di Bukalapak. Terus selanjutnya juga imbalan hasil dan kinerja keuangan, di mana Bukalapak berhasil memberikan nilai tambah kepada pemegang saham dan investor. Kesimpulan yang ke-9 adalah strategi pengelolaan risiko Bukalapak yang mencakup pelindungan keamanan data, manajemen utang yang bijak, inovasi produk, dan menunjukkan kematangan perusahaan dalam menghadapi tantangan. Dan kesimpulan dari kelompok kami yang terakhir adalah perubahan regulasi dan evolusi teknologi serta persaingan ini akan membuat Bukalapak diharuskan untuk terus adaptif. Sementara itu, untuk saran kami kepada hasil dari studi ini adalah yaitu investor perlu dan penting dalam melakukan analisa fundamental. Karena dengan analisa fundamental
kita bisa mengetahui sebenarnya harga saham yang kita beli atau yang kita investasi itu adalah ketinggian atau kerendahan. Selanjutnya juga investor perlu melakukan diversifikasi, yaitu pemisahan nggak hanya investasi dalam satu tempat. Yang ketiga adalah melakukan analisa jangka panjang, seperti halnya analisa fundamental. Jika hasil dari analisa jangka panjang ini menunjukkan sebenarnya Bukalapak memiliki prospek bisnis yang baik, maka wajar untuk dipertahankan. Namun jika sebaliknya, maka harus segera dipertimbangkan untuk mencari alternatif atau pengganti dari investasi di Bukalapak, karena risk dan return-nya sudah tidak sebanding. Dan yang terakhir adalah tetapkan batas kerugian. Jadi sebagai investor harus tahu kapan waktunya untuk menjual atau exit dari investasi seperti halnya di Bukalapak karena yang mengalami penurunan cukup signifikan. Ya, kira-kira itu dari kelompok kami. Silakan kembali kepada Ibu Mumu. Terima kasih Pak Rahman Anito. Sekian dari kelompok kami, lebih dan kurang kami mohon maaf karena kesalahan dari kami dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.